Kapten Sugeng Saputra, seorang intel TNI yang sedang menyamar, hanya ingin menjalankan misinya dengan tenang, namun hidupnya berubah dalam sekejap di persimpangan jalan itu. Letnan Kolonel Andika Pratama, pemimpin regu Kopassus yang biasanya tenang dan terukur, tiba-tiba bertindak di luar dugaan setelah mendengar kabar tentang insiden tersebut. Aulia Permatasari, seorang jurnalis investigasi, yang awalnya hanya meliput peristiwa lalu lintas, malah merekam sesuatu yang membuatnya menggigil dan merasa terancam. Namun, ketika mobil polisi melaju dengan kaca retak dan badan penuh goresan, suasana di lokasi berubah mencekam, suara teriakan menggema, dan tubuh seorang saksi berguncang penuh kengerian. Drama kehidupan ini menciptakan teka-teki yang sulit dipecahkan, karena rahasia yang disembunyikan perlahan mulai menampakkan diri, membuat orang-orang terlibat dalam ketakutan yang tak terduga. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di persimpangan jalan raya yang padat di Jakarta, mobil polisi hitam dengan lampu sirene yang menyala melaju kencang, menerobos lampu merah yang baru saja berganti, sementara pengendara lain berusaha menghindar untuk menghindari kecelakaan. Di trotoar yang ramai, seorang pria dengan ransel hitam berjalan dengan langkah cepat, wajahnya tegang, dan pandangannya terus menatap seseorang yang baru saja keluar dari sebuah gedung kecil di sudut jalan. Ketika mobil polisi itu melaju terlalu dekat, pria tersebut tak sempat menghindar, dan tubuhnya terlempar ke udara sebelum jatuh dengan bunyi keras di atas aspal yang penuh debu dan pecahan kaca. Beberapa orang di sekitar kejadian berteriak panik, sementara sopir mobil polisi, Inspektur Rahmat Santoso, terlihat gugup di balik kemudi. Tangan gemetar saat mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. "Kita pergi sekarang, Pak," seru seorang polisi muda yang duduk di kursi penumpang. Tetapi Rahmat hanya menggertakkan gigi sebelum menekan pedal gas dengan keras, meninggalkan korban yang tak bergerak di belakangnya. Di dekat lokasi kejadian, seorang pedagang kaki lima bernama Pak Budi menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak, sambil mencoba mengingat nomor plat mobil yang melaju kencang itu. Tidak jauh dari sana, Aulia Permatasari, seorang jurnalis investigasi yang sedang membeli kopi, dengan cepat mengangkat kameranya dan merekam seluruh kejadian dari kejauhan. "Itu mobil polisi," Aulia berbisik pada dirinya sendiri, sementara tangannya sibuk memperbesar lensa kamera untuk menangkap wajah para penumpang di dalam mobil tersebut. Dalam beberapa detik, suasana di jalan berubah menjadi kacau, dengan orang-orang berkumpul di sekitar korban yang kini berlumuran darah di trotoar. Namun, di balik kegaduhan itu, seorang pria berjas hitam muncul di antara kerumunan, menatap korban dengan tajam sebelum berbalik dan menghilang tanpa menarik perhatian siapapun. Di markas Kopassus yang terletak di pinggiran kota Jakarta, Letnan Kolonel Andika Pratama mendengar laporan tentang insiden tabrak lari dari salah satu anggotanya yang tampak marah. "Korban adalah Kapten Sugeng Saputra," kata anggota tersebut dengan suara tegas, sambil meletakkan foto korban di atas meja kayu besar yang penuh dengan peta dan dokumen. Andika memandangi foto itu dengan mata tajam, rahangnya mengeras, dan dia segera bangkit dari kursinya untuk memanggil timnya yang sedang berlatih di halaman. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja," ujarnya dengan nada tegas, sambil menatap wajah-wajah serius para bawahannya yang telah berkumpul di ruang briefing. Di layar monitor besar, rekaman video amatir yang diambil oleh seorang saksi mata diputar, menunjukkan mobil polisi yang melarikan diri setelah menabrak seseorang di persimpangan jalan. "Itu kendaraan resmi polisi, tapi kenapa mereka lari?" tanya seorang anggota tim, yang wajahnya tampak geram sambil mengepalkan tangan. "Ini bukan hanya kecelakaan," jawab Andika sambil menunjuk layar. "Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka sembunyikan." Sersan Yuda Arifin, yang terkenal dengan keberaniannya, menawarkan diri untuk memimpin penyelidikan lapangan guna mencari tahu siapa pengemudi mobil itu. Dengan perintah tegas, Andika menginstruksikan timnya untuk memulai investigasi tanpa menarik perhatian, sambil memastikan agar informasi ini tidak bocor ke publik sebelum waktunya. Sementara itu, Andika sendiri memutuskan untuk menghubungi seorang jurnalis yang dikenal berani mengungkap kebenaran, yaitu Aulia, yang kebetulan sedang berada di lokasi kejadian. Aulia Permatasari, yang masih memegang kamera dengan tangan gemetar, menyadari bahwa rekaman yang dia miliki bisa menjadi bukti penting untuk sebuah cerita besar. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" gumamnya sambil memutar ulang rekaman di layar kecil kameranya, melihat jelas logo polisi di mobil yang melarikan diri. Ketika dia mencoba mendekati kerumunan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,
seorang pria dengan jas hitam tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan tajam. Rekaman itu sebaiknya tidak tersebar, kata pria itu dengan suara pelan tapi penuh ancaman, membuat Aulia mundur beberapa langkah. Aulia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tetap berusaha bersikap tenang dan menjawab, "Saya hanya seorang wartawan yang ingin tahu apa yang terjadi." Pria itu tidak menjawab, tetapi tangannya terlihat merogoh sesuatu di dalam sakunya sebelum akhirnya pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Aulia dalam kebingungan. Saat suasana semakin kacau, ambulans datang untuk membawa korban, sementara polisi di lokasi terlihat menghindar untuk memberikan komentar kepada siapapun. Aulia memutuskan untuk kembali ke kantornya, tetapi sepanjang perjalanan, dia merasa seperti diikuti oleh seseorang yang mengendarai motor. "Ini lebih berbahaya dari yang saya kira," pikirnya, sambil menggenggam tasnya erat-erat, yang di dalamnya terdapat kartu memori berisi rekaman kejadian. Di kantornya, dia mulai menulis berita awal tentang tabrak lari, tetapi sesuatu di rekamannya terus mengganggu pikirannya. Kenapa pria berjas hitam itu ada di lokasi? Di markas kepolisian, Inspektur Rahmat Santoso duduk di ruang interogasi, wajahnya pucat dan berkeringat, sementara Kompol Rina Melati berdiri di depannya dengan pandangan tajam. "Apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu, Rahmat?" tanya Rina dengan nada dingin, sambil melemparkan laporan awal insiden ke meja. "Itu kecelakaan, Bu," jawab Rahmat gugup, matanya melirik ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. "Saya panik dan tidak tahu harus berbuat apa." "Panik?" Rina mengangkat alis, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Korban adalah seorang intel TNI, dan sekarang kita semua dalam masalah besar." Rahmat menelan ludah dengan sulit, tetapi dia tidak bisa membantah fakta bahwa melarikan diri adalah kesalahan besar. Rina melanjutkan, "Ini bukan hanya soal tabrak lari, ada sesuatu yang lebih besar di sini, dan saya perlu tahu apa yang sedang terjadi." Ketika Rahmat mencoba memberikan alasan lain, Rina menghentikannya dengan gerakan tangan. "Jangan bodohi saya, Rahmat, saya tahu ada yang kamu sembunyikan." Di luar ruangan, Brigadir Dian Prasetyo, rekan Rahmat, berdiri dengan wajah tegang, mencoba mendengarkan percakapan dari balik pintu. Setelah sesi interogasi selesai, Rina memerintahkan Rahmat untuk tetap berada di markas dan tidak pergi kemana-mana sampai investigasi selesai. Namun, saat Rahmat meninggalkan ruangan, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Saya harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini, sebelum semuanya hancur." Letnan Kolonel Andika memanggil Sersan II Yuda Arifin ke ruang briefing kecil di markas Kopassus, menyampaikan perintah yang disampaikan dengan nada rendah tapi tegas. "Yuda, saya ingin kamu turun langsung dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, terutama keterlibatan pihak kepolisian," ujar Andika sambil menunjukkan foto mobil polisi dari rekaman video. Yuda, yang terkenal dengan kecerdikannya, langsung bergerak ke salah satu bar terkenal di Jakarta Selatan, tempat seringnya transaksi ilegal berlangsung. Di bar yang remang-remang itu, dia berpura-pura menjadi pelanggan, duduk di sudut sambil mendengarkan percakapan beberapa orang yang tampak mencurigakan. "Mobil polisi itu sering parkir di sini malam-malam, bawa barang dari gudang belakang," ujar seorang pelayan bar yang tak sengaja memberikan informasi penting kepada Yuda. Yuda mencatat semua informasi dengan hati-hati, memastikan dia tidak menarik perhatian siapapun di tempat itu. Setelah mengamati lebih lanjut, Yuda melihat seorang pria berbadan besar yang membawa tas hitam keluar dari belakang bar dan masuk ke mobil dengan pelat yang samar-samar dikenalnya. "Ini mulai jelas, ada sesuatu yang mereka coba sembunyikan," gumam Yuda, saat dia meninggalkan bar dengan langkah cepat. Dia melapor kepada Andika malam itu juga, menceritakan temuan awalnya tentang hubungan mobil polisi dengan transaksi ilegal di lokasi tersebut. "Kita perlu bukti lebih kuat," kata Andika dengan serius. "Tapi ini cukup untuk memastikan bahwa ada sesuatu yang salah." Pak Budi, yang telah bersembunyi karena takut akan keselamatannya, akhirnya memutuskan untuk menemui Aulia di sebuah warung kecil di pinggiran kota. "Saya lihat semuanya, Bu," kata Pak Budi sambil menyesap teh manisnya dengan gugup. Pria berseragam itu membawa tas hitam besar ke mobil polisi sebelum kecelakaan. Aulia, yang tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun, membuka buku catatannya dan mulai mencatat setiap kata yang diucapkan Pak Budi. Menurut Pak Budi, mobil itu sering parkir di dekat lokasi kejadian pada malam-malam tertentu, selalu dengan sopir dan penumpang yang tampak tergesa-gesa. "Saya tidak tahu apa isi tasnya, tapi mereka selalu terlihat hati-hati, seperti takut ketahuan," lanjut Pak Budi, sambil melirik ke arah pintu warung seolah-olah ada yang mengawasinya. Aulia memandangnya dengan serius. "Apakah Anda yakin bisa bersaksi jika diperlukan?" tanyanya, tetapi Pak Budi hanya menggelengkan kepala dengan wajah takut. Sebelum mereka berpisah,
Pak Budi memberikan deskripsi fisik salah satu pria yang sering dia lihat bersama mobil polisi itu, seseorang dengan bekas luka di pipi kirinya. Kalau ini diketahui mereka, saya bisa dalam bahaya, kata Pak Budi sebelum berjalan pergi dengan langkah tergesa. Informasi ini memperkuat keyakinan Aulia bahwa insiden tabrak lari itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tas hitam, mobil polisi, dan transaksi gelap, gumam Aulia, semuanya mulai terhubung. Di rumah sakit militer, Kapten Sugeng Saputra akhirnya membuka matanya setelah beberapa hari koma, tetapi wajahnya tampak bingung dan penuh rasa takut. Dokter yang merawatnya segera memanggil Letnan Kolonel Andika, yang datang bersama seorang anggota tim medis untuk mendengar penjelasan langsung dari Sugeng. Saya sedang membuntuti seseorang, kata Sugeng dengan suara lemah, sambil mencoba mengingat detail kejadian sebelum kecelakaan. Dia menjelaskan bahwa pria yang dia ikuti membawa dokumen rahasia yang berisi informasi penting tentang jaringan kejahatan terorganisir. Dokumen itu ada di tas hitam, lanjut Sugeng, tetapi setelah kecelakaan, tas itu menghilang, dan saya tidak tahu di mana sekarang. Andika mendengarkan dengan serius, mencatat semua informasi, tetapi Sugeng masih terlihat ketakutan dan gelisah. Apa yang Anda lihat sebelum ditabrak? Tanya Andika, tetapi Sugeng hanya bisa mengingat sosok pria dengan bekas luka di pipinya yang masuk ke mobil polisi. Dokter memotong pembicaraan, meminta Sugeng untuk beristirahat lebih banyak karena kondisinya masih lemah. Namun, sebelum Andika pergi, Sugeng berkata dengan suara pelan, jika dokumen itu jatuh ke tangan yang salah, kita semua dalam bahaya. Andika keluar dari ruangan dengan langkah berat, menyadari bahwa situasi ini lebih berbahaya daripada yang dia duga sebelumnya. Di markas besar kepolisian, Kompol Rina Melati duduk di mejanya dengan wajah tegang setelah menerima laporan bahwa berita tabrak lari yang melibatkan polisi telah menyebar ke media. Siapa yang membocorkan ini? Tanyanya dengan nada tinggi kepada bawahannya, sambil menunjuk layar monitor yang menampilkan berita viral tersebut. Seorang petugas muda menjawab dengan gugup. Ada seorang jurnalis bernama Aulia Permatasari yang merekam kejadian itu dan menyebarkan videonya. Mendengar nama Aulia, Rina tampak semakin frustrasi, dan dia segera memanggil Inspektur Rahmat untuk memberikan perintah khusus. Kamu harus memastikan dia berhenti bicara, ujar Rina dengan nada tajam. Gunakan cara apapun yang diperlukan, tapi jangan sampai ini kembali ke saya. Rahmat yang sudah tertekan sejak insiden itu hanya mengangguk pelan, tetapi dia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Sementara itu, di ruangan lain, Brigadir Dian mendengar percakapan tersebut dan mulai merasa bahwa situasi ini mulai lepas kendali. Kita tidak bisa terus-menerus menutupi ini, gumam Dian, yang kemudian mencoba menghubungi seseorang di luar kepolisian untuk mencari jalan keluar. Rina memutuskan untuk menutupi kasus ini dengan menyusun laporan palsu, menyebut bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan biasa tanpa unsur kesengajaan. Namun, di luar markas, seorang pria dengan jas hitam mengamati gedung tersebut, menyeringai tipis sebelum berjalan pergi ke arah parkiran. Rekaman video Aulia yang memperlihatkan mobil polisi melarikan diri setelah insiden tabrak lari mulai viral di media sosial, menarik perhatian publik dengan reaksi keras. Di ruang briefing markas Kopassus, Letnan Kolonel Andika memutar video tersebut di depan timnya, sambil menahan rasa marah yang tampak jelas di wajahnya. Ini sudah di luar kendali, ujarnya dengan nada dingin. Kita tidak bisa diam saja sementara nama kita terus diseret tanpa bukti. Sersan Yuda mengusulkan untuk segera mengonfrontasi pihak kepolisian secara langsung, tetapi Andika memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Sementara itu, di markas kepolisian, Kompol Rina mengadakan rapat darurat dengan para pejabat senior, berusaha meredam krisis dengan janji akan melakukan investigasi internal. Publik hanya perlu diyakinkan bahwa ini sedang ditangani, kata Rina, meskipun dalam hatinya dia tahu situasi ini semakin sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, Aulia menerima banyak pesan anonim yang memintanya menghapus videonya, tetapi dia tetap teguh untuk melanjutkan laporannya. Video ini bisa membuka tabir kejahatan yang lebih besar, ujar Aulia kepada seorang rekan jurnalis, meskipun dia tahu resikonya semakin besar. Ketika malam tiba, mobil patroli Kopassus terlihat mendekati markas kepolisian, menandakan bahwa konfrontasi antara dua institusi sudah semakin dekat. Namun, di balik semua kekacauan itu, seorang pria misterius dengan jas hitam mengamati perkembangan dari jauh. Senyumnya mengisyaratkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Di kantor pusat TNI, Mayor Jenderal Suprapto memimpin rapat darurat dengan para perwira tinggi untuk membahas bocornya informasi tentang operasi intelijen mereka. Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan adanya mata-mata di tubuh kita,
ujar Suprapto sambil memandang para perwira dengan tajam. Sebagian perwira mulai saling mencurigai, menciptakan atmosfer tegang yang mengancam kerjasama internal mereka. Sementara itu, Kapten Sugeng Saputra, yang masih dirawat di rumah sakit, terus berjuang mengingat detail kejadian sebelum kecelakaan. Saya hanya ingat pria itu membawa dokumen penting, tapi selebihnya masih kabur, ujar Sugeng kepada seorang dokter yang sedang memeriksanya. Dokumen tersebut, menurut Sugeng, berisi daftar nama pejabat yang terlibat dalam jaringan kriminal, yang bisa menghancurkan reputasi banyak pihak jika terungkap. Di ruangan lain, Letnan Kolonel Andika berbicara dengan salah satu perwira senior, mengusulkan strategi untuk menangkap pihak-pihak yang mencoba menyabotase operasi mereka. Kita tidak hanya harus membersihkan nama kita, tapi juga memastikan dokumen itu tidak jatuh ke tangan yang salah, tegas Andika. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu perwira melaporkan bahwa informasi penting telah dibocorkan ke pihak luar oleh seseorang di markas TNI. Suprapto memutuskan untuk memulai penyelidikan internal, meskipun dia tahu bahwa ini akan memperumit situasi yang sudah tegang. Malam itu, Sersan Yuda memimpin tim kecil Kopassus untuk menyergap sebuah gudang di pinggiran kota Jakarta yang diduga menyimpan dokumen penting. Dengan senjata terhunus dan gerakan yang terkoordinasi, mereka berhasil menyelinap ke dalam gudang tanpa diketahui oleh penjaga. Di dalam, mereka menemukan sebuah tas hitam besar yang berisi uang tunai dalam jumlah besar, bersama dengan dokumen yang ternyata palsu. Ini jebakan, gumam Yuda sambil memeriksa tas dengan hati-hati, sebelum memberikan isyarat kepada timnya untuk mundur. Saat mereka meninggalkan gudang, suara tembakan tiba-tiba terdengar, memaksa mereka untuk bertahan dan membalas serangan. Setelah baku tembak berlangsung beberapa menit, para penyerang melarikan diri, meninggalkan tanda bahwa mereka hanya mencoba memperlambat tim Kopassus. Ketika laporan serangan sampai ke Andika, dia menyadari bahwa musuh mereka memiliki rencana yang jauh lebih besar untuk menjatuhkan Kopassus. Mereka ingin memancing kita bertindak gegabah, ujar Andika dengan nada serius, sambil memerintahkan untuk menggali lebih dalam tentang gudang tersebut. Tas hitam yang ditemukan di lokasi dibawa ke markas Kopassus untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Dari analisis awal, uang dalam tas tersebut diduga terkait dengan transaksi ilegal yang melibatkan beberapa pejabat penting. Di rumah kecilnya, Pak Budi menerima tamu tak diundang berupa dua pria misterius yang datang dengan wajah dingin dan sikap mengintimidasi. Kita tahu kamu melihat sesuatu, kata salah satu pria itu sambil mendekati Pak Budi, yang mulai gemetar ketakutan. Pria itu memperingatkan Pak Budi untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang dia saksikan di hari insiden tabrak lari. Ketakutan akan nyawanya, Pak Budi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke desa terpencil tempat saudaranya tinggal. Sebelum pergi, dia menghubungi Aulia lewat telepon untuk memberikan beberapa informasi tambahan yang dia anggap penting. Ada sesuatu yang aneh dengan tas hitam itu, ujar Pak Budi. Saya yakin ada barang berharga di dalamnya sebelum kecelakaan terjadi. Aulia mencatat informasi tersebut dengan cepat, berjanji kepada Pak Budi bahwa dia akan memastikan keadilan ditegakkan. Setelah percakapan berakhir, Pak Budi membereskan barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya dengan taksi, menghindari perhatian siapapun. Sementara itu, Aulia mulai menyadari bahwa situasi ini tidak hanya melibatkan tabrak lari biasa, tetapi juga jaringan kriminal yang lebih besar. Di desa, Pak Budi merasa sedikit lega, tetapi dia tetap waspada, mengetahui bahwa ancaman terhadap dirinya mungkin belum berakhir. Kapten Sugeng duduk di atas ranjang rumah sakit dengan wajah penuh tekad, mencoba menyusun kembali ingatannya tentang dokumen yang dia bawa sebelum insiden tabrak lari. Data itu berisi daftar transaksi ilegal antara pejabat tinggi dan organisasi kriminal, kata Sugeng kepada Andika dengan suara pelan tapi penuh kepastian. Dokumen tersebut ternyata mencakup bukti transfer uang, daftar lokasi penyimpanan barang ilegal, dan nama-nama pejabat yang terlibat, termasuk beberapa tokoh penting di institusi kepolisian. Jika ini bocor ke publik, kita bisa menghadapi krisis besar, ujar Sugeng, mengingat betapa berharganya dokumen tersebut bagi pihak lawan. Andika berpikir cepat dan memutuskan bahwa Sugeng harus dilibatkan dalam strategi selanjutnya, meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Sugeng, hanya kamu yang tahu detail operasi ini, dan kami membutuhkanmu untuk menemukan dokumen itu sebelum semuanya terlambat, kata Andika dengan nada tegas. Sugeng memberikan rincian terakhir tentang pria dengan bekas luka di pipinya, yang dia yakini menjadi kunci untuk menemukan dokumen itu. Setelah pertemuan, Andika memerintahkan Yuda untuk memperluas pencarian, dengan fokus pada jaringan kriminal yang terhubung dengan pejabat tinggi. Sementara itu, di tempat lain,
Seorang pria misterius memegang dokumen tersebut, tersenyum licik sambil berbicara di telepon dengan seseorang di pihak kepolisian. Sugeng menyadari bahwa waktu semakin sempit, dan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan bencana yang jauh lebih besar. Dengan kendaraan taktis Kopassus, Andika dan timnya tiba di markas besar kepolisian, menciptakan suasana tegang saat para petugas polisi mulai bergerak ke posisi siaga. "Kami di sini untuk meminta penyerahan Inspektur Rahmat," kata Andika dengan suara tenang namun tegas, sambil menunjukkan dokumen surat resmi yang dia bawa. Kompol Rina keluar dari kantornya, menatap Andika dengan pandangan dingin, dan berkata, "Kami memiliki prosedur internal sendiri, Anda tidak bisa seenaknya menyerbu ke sini." Ketegangan memuncak ketika anggota Kopassus berdiri dengan posisi siaga, sementara polisi yang berjaga mulai merapatkan barisan dengan senjata terhunus. "Ini bukan hanya tentang prosedur, Rina," balas Andika. "Ini tentang menegakkan keadilan dan menghentikan jaringan kriminal yang sudah merusak negara ini." Rina tetap bersikeras bahwa investigasi internal mereka sedang berlangsung, tetapi Andika tahu bahwa ini hanya taktik untuk menunda waktu. Di tengah situasi yang memanas, salah satu anggota Kopassus mendeteksi pergerakan mencurigakan dari seseorang yang membawa tas besar menuju ruang arsip markas. Andika memberikan isyarat kepada Yuda untuk menyelidiki lebih jauh, sementara dia tetap menghadapi Rina yang mulai kehilangan kendali atas situasi. "Kita tidak akan pergi sampai Rahmat diserahkan," tegas Andika, meskipun dia tahu bahwa ini bisa berubah menjadi konfrontasi fisik kapan saja. Dalam suasana yang mencekam itu, seorang pejabat senior kepolisian muncul dan meminta kedua pihak untuk menurunkan senjata, mencoba menengahi situasi yang hampir berujung baku tembak. Di malam yang gelap, Aulia menerima panggilan telepon dari Pak Budi yang terdengar panik dan meminta bertemu di sebuah tempat rahasia untuk memberikan informasi penting. Saat dia tiba di lokasi yang disepakati, dua pria bertopeng tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyeretnya ke dalam sebuah mobil hitam tanpa plat nomor. Aulia berusaha melawan, tetapi salah satu pria itu menodongkan pistol ke arahnya, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerah. Dia dibawa ke sebuah gudang kosong di pinggiran kota, di mana dia diikat ke sebuah kursi dan diinterogasi oleh pria dengan bekas luka di pipinya. "Kamu terlalu banyak tahu," kata pria itu dengan nada dingin, sambil menunjukkan senyumnya yang menakutkan. Aulia mencoba menyembunyikan ketakutannya dan berkata, "Jika kalian mencelakai saya, rekaman saya akan tetap menyebar." Pria itu tertawa kecil dan menjawab, "Kami tahu kamu tidak bekerja sendirian, tapi kami hanya butuh waktu untuk menemukan semua orang yang terlibat." Dari percakapan mereka, Aulia menyadari bahwa pria tersebut bekerja untuk seseorang di institusi kepolisian yang sangat berkuasa. Dengan pikiran yang terus berputar, Aulia mulai merancang cara untuk melarikan diri, meskipun situasi tampak tidak menguntungkan baginya. Di tempat lain, tim Kopassus menerima informasi tentang penculikan Aulia dan segera merencanakan operasi penyelamatan yang dipimpin oleh Sersan Yuda. Di markas Kopassus, Letnan Kolonel Andika memberikan instruksi detail kepada Yuda dan timnya untuk melakukan operasi penyelamatan tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak perlu. Dengan kendaraan operasional mereka, tim bergerak menuju lokasi gudang yang dilaporkan oleh seorang informan rahasia yang bekerja untuk mereka. Saat mereka mendekati gudang, Yuda memimpin pengintaian untuk memastikan tidak ada jebakan atau keberadaan penjaga tambahan. Di dalam gudang, Aulia tetap mencoba bersikap tenang meskipun ketakutan, sementara para penculik mulai membicarakan rencana mereka untuk memindahkannya ke lokasi lain. Tim Kopassus akhirnya menyerbu masuk, dengan gerakan cepat dan presisi, langsung melumpuhkan para penjaga di pintu masuk gudang. Baku tembak sengit terjadi di dalam gudang, membuat para penculik panik dan berusaha melarikan diri dengan membawa Aulia. Yuda berhasil mencapai Aulia yang diikat, segera melepaskannya dan memintanya untuk berlindung di belakang salah satu kendaraan mereka. Salah satu penculik mencoba melawan dengan senjata, tetapi Yuda melumpuhkannya dengan tembakan yang akurat, memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut. Setelah Aulia berhasil diselamatkan, Yuda menemukan salah satu penculik yang terluka parah, tetapi pria itu menolak memberikan informasi apapun sebelum akhirnya meninggal. Tim Kopassus kembali ke markas dengan Aulia dalam keadaan aman, tetapi Andika tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Setelah berhasil diselamatkan, Aulia memutar kembali pesan suara yang dia terima dari Pak Budi beberapa saat sebelum dirinya diculik. "Bu Aulia, saya tahu ini berbahaya, tapi saya harus memberitahu, Brigadir Dian Prasetyo, dia orang yang terlibat dalam semuanya," kata suara Pak Budi sebelum pesan itu terputus secara tiba-tiba. Aulia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara pesan itu terhenti, seolah-olah Pak Budi dicegah untuk mengatakan lebih banyak. Di markas Kopassus,
Aulia menyampaikan pesan tersebut kepada Andika, yang mendengarkannya dengan raut wajah serius dan penuh kewaspadaan. Jika nama ini benar, berarti ini bukan hanya soal beberapa individu, tapi jaringan yang lebih luas, ujar Andika sambil memandang peta operasi di depannya. Yuda, yang mendengar percakapan itu, mengusulkan untuk melacak keberadaan Pak Budi menggunakan jaringan informan mereka di Jakarta. Sementara itu, Aulia mengingat bahwa suara di latar belakang pesan Pak Budi terdengar seperti kereta api yang lewat, memberi petunjuk bahwa dia mungkin berada di dekat stasiun. Dia tidak akan mengirimkan pesan seperti ini tanpa alasan kuat, gumam Aulia, mencoba menyusun kepingan-kepingan informasi yang dia miliki. Andika memutuskan untuk memperluas pencarian, mengirim tim kecil untuk menyisir area sekitar stasiun di Jakarta. Meskipun keberadaan Pak Budi belum diketahui, pesan tersebut semakin menguatkan bahwa Brigadir Dian adalah kunci utama dalam mengungkap konspirasi ini. Di ruang kecil yang gelap di markas polisi, Inspektur Rahmat duduk dengan kepala tertunduk, merasa terjebak dalam skema besar yang melibatkan banyak pihak. Setelah beberapa hari tekanan bertubi-tubi dari Rina, Rahmat mulai menyadari bahwa dia hanya pion kecil dalam permainan besar yang sedang berlangsung. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, gumam Rahmat pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan tindakannya melarikan diri setelah insiden tabrak lari. Namun, rasa bersalah dan ketakutan akan balasan dari TNI membuat Rahmat berpikir untuk menyerahkan diri dan memberikan kesaksian kepada pihak militer. Ketika dia mencoba melarikan diri dari markas untuk menemui seseorang yang bisa membantunya, Rahmat dihentikan oleh dua polisi yang bertugas atas perintah Rina. "Kamu tidak akan kemana-mana," kata salah satu dari mereka dengan nada dingin, sambil menyeret Rahmat kembali ke ruang interogasi. Rahmat mencoba menjelaskan bahwa dia ingin memperbaiki kesalahannya, tetapi tidak ada yang mendengarkan, karena perintah Rina untuk membungkamnya sudah final. Di ruangannya, Rina berbicara melalui telepon dengan Brigadir Dian, mengatur langkah berikutnya untuk memastikan bahwa Rahmat tidak dapat membocorkan apapun. "Pastikan dia tidak berbicara dengan siapapun, terutama TNI," ujar Rina, menegaskan bahwa kelangsungan skema mereka tergantung pada pengamanan Rahmat. Dalam keterpaksaan, Rahmat hanya bisa duduk di ruang tahanan internal, menyadari bahwa langkah apapun yang salah akan mengakhiri segalanya untuknya. Di markas polisi, Kompol Rina menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, termasuk dari anak buahnya sendiri yang mulai mempertanyakan keputusannya. Beberapa polisi muda yang tidak setuju dengan metode Rina mulai membocorkan informasi kepada media, berharap publik bisa mengetahui kebenaran di balik skandal ini. "Kita tidak bisa terus menutupi ini," ujar salah satu polisi kepada rekannya, yang kemudian meneruskan informasi penting kepada seorang wartawan lokal. Rina, yang menyadari adanya pengkhianatan di dalam timnya, memutuskan untuk memalsukan laporan internal agar bisa menyembunyikan keterlibatannya. "Kita akan menyebut ini kecelakaan prosedur dan menyalahkan Rahmat sepenuhnya," kata Rina kepada tim seniornya, mencoba menyelamatkan posisinya. Namun, Brigadir Dian mulai merasa bahwa situasi ini semakin sulit dikendalikan, terutama setelah nama dirinya disebut dalam pesan Pak Budi. "Kita tidak bisa membiarkan ini semakin besar," ujar Dian dalam rapat rahasia dengan beberapa polisi senior yang terlibat, mencoba mencari solusi untuk mengendalikan kerusakan. Di sisi lain, beberapa polisi yang setia pada integritas institusi mulai menghubungi Andika secara diam-diam untuk memberikan informasi penting tentang jaringan kriminal ini. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa anggota polisi terlihat menolak perintah Rina secara terbuka, membuat suasana di markas menjadi semakin panas. Dengan perpecahan yang semakin nyata, Rina menyadari bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati atau semuanya akan hancur dalam sekejap. Setelah berminggu-minggu bersembunyi di desa terpencil, Pak Budi akhirnya memberanikan diri kembali ke Jakarta setelah menerima panggilan dari Andika. Mereka bertemu di sebuah tempat yang aman, di mana Pak Budi menyerahkan informasi tambahan tentang apa yang dia lihat pada malam insiden. "Tas hitam itu," ujar Pak Budi dengan nada serius, "saya yakin berisi dokumen dan barang-barang berharga yang mereka coba sembunyikan." Pak Budi menjelaskan bahwa dia sempat melihat seorang pria berseragam polisi membawa tas itu ke dalam mobil sebelum kecelakaan terjadi. "Saya juga melihat pria itu berbicara dengan seseorang di telepon, menyebut nama Rina dan Dian." Lanjutnya, memberikan informasi baru yang menguatkan dugaan Andika. Aulia, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mencatat semua detail yang disampaikan Pak Budi untuk digunakan dalam laporannya. "Apa yang Anda sampaikan bisa menjadi bukti kuat," kata Aulia, meskipun dia tahu bahwa ini juga bisa membahayakan nyawa Pak Budi.
Andika memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Pak Budi, memastikan bahwa dia tidak akan menjadi target selanjutnya dari jaringan kriminal ini. Sementara itu, tas hitam yang disebut Pak Budi menjadi prioritas pencarian tim Kopassus, karena diduga mengandung bukti transaksi narkotika dan suap pejabat tinggi. Dengan informasi baru ini, Andika menyadari bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap jaringan kriminal yang telah merusak institusi negara. Di ruang briefing markas Kopassus, Kapten Sugeng yang masih terlihat lemah meminta izin kepada Andika untuk memimpin operasi rahasia meskipun kondisinya belum pulih sepenuhnya. "Saya tahu ini berbahaya, tapi saya adalah satu-satunya yang tahu pola pergerakan mereka," ujar Sugeng sambil menunjukkan peta lokasi yang dia susun sendiri. Operasi itu bertujuan untuk menyusup ke markas kepolisian dan mengambil dokumen yang mengandung bukti keterlibatan jaringan kriminal dalam institusi tersebut. Awalnya, Andika ragu mengizinkan Sugeng bergabung, mengingat kondisi fisiknya yang belum stabil, namun tekad Sugeng meyakinkannya untuk memberikan kesempatan. Sugeng menyusun rencana detail dengan mengandalkan pergerakan cepat dan penyamaran untuk menghindari bentrokan langsung dengan pihak keamanan di markas polisi. "Kita harus bergerak di malam hari ketika pengawasan lebih longgar," kata Sugeng, sambil menunjuk titik masuk yang paling memungkinkan. Tim yang dipimpin oleh Sugeng terdiri dari Yuda dan 3 anggota lain yang telah dilatih khusus untuk operasi infiltrasi seperti ini. Saat malam tiba, mereka bergerak dengan kendaraan tanpa identitas, menyelinap melalui jalur alternatif untuk menghindari perhatian pihak kepolisian. Di tengah perjalanan, Sugeng terus memberikan arahan melalui radio, memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka dengan baik. Meskipun ada risiko besar yang harus dihadapi, Sugeng yakin bahwa keberhasilan misi ini akan menjadi langkah penting untuk membongkar jaringan kejahatan yang telah mengakar. Dalam perjalanan menuju markas polisi, tim Kopassus mendeteksi gerakan mencurigakan dari 2 kendaraan yang mengikuti mereka di jalan sepi. "Mereka tahu kita datang," ujar Sugeng dengan nada tegas, sambil meminta Yuda untuk mengambil rute alternatif guna menghindari konfrontasi. Namun, sebelum mereka sempat berbelok, serangan mendadak terjadi dari sisi jalan, dengan peluru menghantam kendaraan mereka. Tim Kopassus segera membalas serangan, berlindung di balik kendaraan sambil mencoba mengidentifikasi posisi musuh. Sugeng mengenali salah satu penyerang sebagai anak buah Brigadir Dian, yang menjadi bukti kuat bahwa pengkhianatan telah terjadi di dalam institusi kepolisian. Dalam baku tembak itu, salah satu anggota tim Kopassus terluka di lengan, tetapi mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar penyerang dan memaksa sisanya mundur. Di tengah kekacauan, Sugeng menemukan sebuah dokumen penting di salah satu kendaraan penyerang yang ditinggalkan. Dokumen itu berisi rencana untuk menyerang tim Kopassus, lengkap dengan informasi jadwal dan lokasi operasi mereka. Setelah memastikan area aman, Sugeng memutuskan untuk melanjutkan misi mereka ke markas polisi meskipun dengan kekuatan yang sedikit berkurang. Insiden ini membuat Andika semakin yakin bahwa ada pengkhianatan besar yang harus segera diungkap untuk melindungi misi mereka. Setelah dokumen penting berhasil diamankan oleh tim Kopassus, Sugeng menyerahkannya kepada Aulia untuk diperiksa lebih lanjut dan dijadikan bahan investigasi. Aulia membaca dokumen itu dengan hati-hati, menemukan nama-nama pejabat tinggi yang terkait dengan jaringan kriminal, termasuk transaksi uang dalam jumlah besar yang melibatkan beberapa institusi penting. "Ini adalah bukti yang kita butuhkan untuk memecahkan kasus ini," kata Aulia kepada Sugeng, dengan raut wajah serius yang menunjukkan urgensinya. Dia memutuskan untuk mempublikasikan sebagian kecil dokumen tersebut di media, dengan fokus pada bukti yang tidak hanya relevan tetapi juga cukup kuat untuk memancing reaksi publik. Publikasi itu langsung menarik perhatian nasional, memicu gelombang protes di berbagai kota, dengan masyarakat menuntut transparansi dan reformasi dalam institusi kepolisian. "Ini tidak hanya soal beberapa individu," ujar salah satu narasumber Aulia di Berita Malam. "Ini adalah skandal besar yang telah berlangsung bertahun-tahun." Sementara itu, Aulia mulai menerima pesan ancaman anonim, baik melalui telepon maupun email, dengan isi yang mengintimidasinya agar menghentikan investigasi lebih lanjut. "Mereka ingin kita berhenti, tapi justru ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan kebenaran," kata Aulia kepada Sugeng dan Andika saat mendiskusikan langkah berikutnya. Publikasi dokumen tersebut juga membuat pejabat tinggi yang terlibat mulai bertindak panik, dengan beberapa di antaranya mencoba menutupi jejak mereka dan menyalahkan satu sama lain. Meskipun ancaman terhadap keselamatannya semakin meningkat, Aulia tetap teguh pada pendiriannya untuk mengungkap kebenaran, berjanji kepada Andika bahwa dia tidak akan mundur sebelum semua fakta terungkap. Setelah beberapa hari menyusun strategi, tim Kopassus akhirnya berhasil menangkap Inspektur Rahmat di sebuah lokasi persembunyiannya di pinggiran Jakarta.
Rahmat yang tampak kelelahan tidak melakukan perlawanan, tetapi matanya memancarkan ketakutan saat dia dihadapkan kepada Andika di markas Kopassus. "Kami tahu semuanya, Rahmat," kata Andika dengan nada tegas. "Ini kesempatan terakhirmu untuk berbicara dan menyelamatkan dirimu sendiri." Dalam interogasi, Rahmat akhirnya mengakui bahwa Kompol Rina adalah dalang utama yang mengatur jaringan transaksi ilegal tersebut. "Dia tidak bekerja sendirian," ujar Rahmat dengan suara bergetar. "Ada pihak eksternal, termasuk jaringan mafia internasional, yang mendanai operasi ini." Informasi ini membuat Andika semakin yakin bahwa mereka tidak hanya menghadapi masalah internal, tetapi juga ancaman yang jauh lebih besar dari luar negeri. Sementara itu, Aulia yang mendapat bocoran dari interogasi Rahmat mulai menyusun laporan baru yang mengungkap keterlibatan pihak-pihak eksternal dalam skandal ini. Rahmat juga memberikan petunjuk tentang lokasi penyimpanan barang bukti tambahan yang selama ini digunakan untuk melindungi jaringan kriminal tersebut. "Ini bukan hanya tentang uang," tambah Rahmat. "Ini tentang kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang dengan cara yang kotor." Dengan informasi ini, Andika dan timnya mempersiapkan operasi besar berikutnya untuk menggulung seluruh jaringan yang terlibat sebelum mereka sempat melarikan diri. Mayor Jenderal Suprapto memutuskan untuk melibatkan seluruh kekuatan TNI dan kepolisian yang loyal dalam operasi gabungan yang bertujuan untuk menghentikan jaringan mafia internasional yang telah merusak banyak pihak. Dalam rapat strategis, Andika ditunjuk untuk memimpin operasi ini, dengan misi utama menyerbu markas organisasi kriminal yang dikenal sebagai tempat penyimpanan barang bukti dan transaksi gelap. "Kita akan mengerahkan semua sumber daya yang kita miliki," kata Andika dengan penuh keyakinan, menegaskan bahwa operasi ini harus dilakukan dengan ketepatan tinggi dan tanpa kompromi. Operasi ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati, karena lokasi markas mafia yang berada di daerah yang sulit dijangkau dan dijaga ketat oleh kelompok bersenjata. Andika bersama timnya merancang rencana yang mencakup berbagai skenario, memastikan agar tidak ada celah untuk kegagalan dalam operasi besar ini. Beberapa tim terpisah akan menyisir area yang lebih luas untuk mencegah pengaruh eksternal atau pergerakan pihak ketiga yang bisa menggagalkan penyergapan. Tim yang dipimpin Andika kemudian bergerak menuju lokasi markas dengan kendaraan yang tidak mencurigakan, memasuki wilayah yang sangat terlindungi dengan cepat dan tanpa suara. Meskipun ketegangan meningkat, Andika tetap tenang, memastikan semua prosedur diikuti dengan disiplin penuh. Ketika tim gabungan mencapai markas, mereka memulai penyerbuan dengan taktik kejutan, menyerang dengan presisi dan menahan perlawanan dari kelompok bersenjata yang telah siap siaga. Berkat perencanaan yang matang, tim berhasil menguasai markas dengan sedikit kerugian dan memperoleh dokumen kunci yang menjadi bukti kuat keterlibatan jaringan ini dalam berbagai kegiatan ilegal. Begitu tim gabungan memasuki markas mafia, mereka langsung dihadapkan dengan tembakan dari kelompok bersenjata yang telah berjaga di sekitar bangunan tersebut. Dalam pertempuran yang sengit, tim Kopassus dan polisi yang terlatih saling melindungi dan memberikan perlawanan balik, memanfaatkan setiap sudut untuk menahan serangan musuh. Andika yang memimpin serangan, dengan cermat memberikan perintah, memastikan bahwa setiap anggota tim bertindak sesuai rencana dan tidak terpancing untuk bertindak sembrono. Selama pertempuran, Andika dan Sugeng berhasil masuk ke ruang utama markas dan menemukan tumpukan dokumen yang membuktikan adanya kolaborasi antara mafia dan oknum pejabat tinggi. Salah satu dokumen yang ditemukan berisi rekaman transaksi besar yang melibatkan Rina dan Brigadir Dian, serta sejumlah uang yang ditransfer ke luar negeri. "Ini bukti kuat yang akan menghancurkan jaringan mereka," kata Andika dengan wajah serius sambil memeriksa dokumen yang ditemukan di ruang bawah tanah markas. Meskipun pertempuran berlangsung sengit, tim gabungan akhirnya berhasil menguasai markas dan memaksa sisa-sisa pasukan mafia untuk menyerah. Beberapa anggota mafia ditangkap, sementara yang lainnya melarikan diri ke daerah terpencil, namun bukti yang ditemukan di markas tetap menjadi kemenangan besar dalam misi ini. Setelah operasi selesai, Andika segera mengatur evakuasi dan pengamanan dokumen tersebut, sementara Sugeng memimpin penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap nama-nama yang terlibat. Operasi ini dinilai sebagai keberhasilan besar bagi tim, namun Andika dan Sugeng tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran mereka yang lebih besar. Setelah penyergapan yang sukses di markas mafia, tim Kopassus menemukan bukti yang cukup kuat untuk menangkap Kompol Rina, yang terlibat langsung dalam pengaturan transaksi ilegal. Rina yang awalnya percaya diri dan berkuasa, mulai terpojok ketika Andika mengungkapkan bukti yang ditemukan di markas mafia, termasuk nama-nama yang terlibat dalam jaringan ini. "Kamu bisa mengelak, Rina, tapi ini sudah berakhir," ujar Andika dengan tegas saat membawa Rina ke ruang interogasi di markas Kopassus. Rina mencoba membela diri,
menyebut dirinya hanya korban yang terpaksa bekerja sama dengan mafia internasional karena ancaman yang diterimanya. Namun, Sugeng yang sudah cukup lama memantau pergerakan Rina, menunjukkan bukti lain yang menguatkan bahwa Rina justru merupakan penghubung utama dalam jaringan ini. "Kamu tahu persis apa yang terjadi, dan kamu bukan korban," kata Sugeng dengan tatapan tajam. "Kamu adalah salah satu otak di balik semuanya." Rina mulai terlihat panik, mencoba untuk mengubah taktik dan menyarankan Andika untuk bekerja sama. Tetapi Andika sudah terlalu yakin dengan keterlibatannya. Tim Kopassus segera menyiapkan segala bukti untuk mengirim Rina ke pengadilan, memastikan bahwa dia akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Ketika Rina digiring keluar dari ruang interogasi, dia menatap Sugeng dengan tatapan penuh dendam, mengetahui bahwa masa depannya kini tergantung pada keputusan hukum. Rina akhirnya ditahan, dan Andika merasa langkah ini akan mempercepat pengungkapan seluruh konspirasi yang selama ini bersembunyi di balik jaringan yang besar. Dengan seluruh bukti yang telah terkumpul, Aulia mengatur konferensi pers yang akan mengungkap seluruh konspirasi yang melibatkan oknum kepolisian, mafia internasional, dan pejabat tinggi yang korup. Andika berdiri di samping Aulia, siap untuk memberikan penjelasan kepada media mengenai operasi yang telah berlangsung dan hasil yang telah dicapai. "Kami telah menemukan bukti yang tak terbantahkan mengenai keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam jaringan kriminal yang beroperasi di Indonesia," ujar Aulia kepada wartawan. Dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang ditemukan di markas mafia, Aulia mengungkapkan nama-nama besar yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, termasuk Kompol Rina dan Brigadir Dian. Masyarakat yang menonton siaran langsung itu menyambut pengungkapan ini dengan campuran kemarahan dan harapan, akhirnya mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Sugeng, yang dianggap sebagai pahlawan dalam operasi ini, berdiri dengan rendah hati, menyadari bahwa kontribusinya telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum. Namun, Aulia menyadari bahwa meskipun banyak yang telah terungkap, masih ada bagian lain dari jaringan ini yang belum dihancurkan. "Kami masih akan terus bekerja untuk mengungkap seluruh skandal ini," kata Aulia dengan penuh tekad, sambil menatap layar yang menayangkan wajah-wajah yang terlibat. Sebagai langkah selanjutnya, Andika memimpin penyelidikan untuk menangkap sisa-sisa anggota mafia dan pejabat yang masih bebas. Meskipun keadilan baru saja dimulai, banyak orang berharap bahwa pengungkapan ini akan membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Setelah konferensi pers yang mengungkap seluruh konspirasi besar, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan audit dan pembersihan menyeluruh di tubuh kepolisian dan militer. Operasi pembersihan ini melibatkan tim investigasi independen yang bertugas meninjau kembali semua aktivitas yang berpotensi terkait dengan jaringan kriminal yang baru saja terungkap. Brigadir Dian, yang selama ini berusaha melarikan diri, akhirnya tertangkap di sebuah apartemen mewah yang digunakan sebagai tempat persembunyiannya. Bersama dengan Dian, beberapa pejabat tinggi lainnya juga ditangkap, termasuk individu yang terlibat dalam penyuapan dan penggelapan dana publik. "Tidak ada ruang untuk kompromi," ujar Mayor Jenderal Suprapto dalam pidatonya, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bersih dari elemen yang mencemarkan institusi. Proses pengadilan berlangsung cepat dengan bukti-bukti yang sangat memberatkan, membuat para terdakwa tidak dapat mengelak dari hukuman berat yang dijatuhkan. Pembersihan ini juga membuka jalan bagi reformasi struktural di dalam institusi kepolisian dan militer, menciptakan harapan baru di kalangan masyarakat. Ini bukan hanya soal menghukum mereka yang bersalah, tetapi memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, kata Andika saat diwawancarai oleh media. Hubungan antara TNI dan Polri yang sempat tegang mulai membaik, dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama demi kepentingan nasional. Pembersihan ini menjadi momen penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan transparansi. Di markas Kopassus, Kapten Sugeng kembali disambut dengan tepuk tangan dari rekan-rekannya yang mengakui keberanian dan dedikasinya dalam menyelesaikan misi ini. Sugeng yang masih terlihat lelah tetapi lega, menerima penghargaan dari Mayor Jenderal Suprapto atas kontribusinya dalam mengungkap jaringan kriminal yang mengancam stabilitas negara. Sementara itu, Aulia menerima penghargaan jurnalistik atas laporan investigasinya yang membuka mata masyarakat terhadap korupsi yang terjadi di balik layar. "Saya hanya melakukan tugas saya," kata Aulia kepada wartawan, meskipun dia tahu bahwa perjalanannya penuh dengan ancaman dan risiko. Letnan Kolonel Andika, yang menjadi motor utama dalam operasi ini, merasa lega bahwa misi mereka berhasil, tetapi tetap waspada terhadap ancaman baru yang mungkin muncul. Di tengah perayaan kecil di markas, Sugeng duduk sendirian sejenak, merenungkan semua yang telah terjadi, dari pengorbanan hingga kemenangan yang diraih dengan susah payah.
Meskipun drama kehidupan ini telah berakhir, luka yang ditinggalkan oleh konflik dan pengkhianatan masih menjadi pengingat bagi semua yang terlibat. Pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sepakat bahwa momen ini adalah awal dari era baru dalam upaya memperbaiki sistem yang sempat ternoda. Dengan keyakinan bahwa kebenaran telah menang, semua pihak melangkah maju, membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih adil dan transparan.